Ustaz, tolong bantu saya. Hidup saya ini sial. Sial kenapa? Gaji di atas 70 juta. Dan ini bukan satu dua. Ini sering sekali. Orang yang dikira mapan gitu, tapi banyak problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GMQ alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Kembali lagi kita di podcast Algebra bersama saya Awan di Ngapal Ngobrol Asik Podcast Algebra. Di sini tentu seperti biasa kita akan ngobrol hal-hal kekinian lah yang asik dan juga baik berdasarkan sudut pandang Islam. Kalau pada minggu lalu kita bahas atau pada podcast lalu kita sempat membahas soal sesuatu yang viral juga dulu, yaitu soal cek khodam. Saat ini kita juga punya tema yang gak kalah menarik dari tema sebelumnya, yaitu tema kita saat ini adalah saat hidup kusut, masalah kesialan dalam hidup. Kali ini saya tidak sendiri pastinya, saya bersama dengan Ustadz Suhendi lagi yang pada minggu lalu menjelaskan tentang khodam. Beliau alhamdulillah telah ada bersama saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pertemuan kita kedua Ustaz. Setelah sebelumnya kedua Ustaz. Setelah sebelumnya kita berjumpa di podcast sebelumnya, itu judulnya tentang cek khodam. Karena memang beliau ini beliau adalah salah satu beliau peruqyah juga ya Ustaz ya. Nah, selain itu beliau juga merupakan sebuah praktisi rumah tangga. Nah, jadi beliau juga memberikan arahan-arahan pada orang-orang yang sudah berumah tangga, diberikan nasihat dan lain sebagainya. Beliau juga praktisinya. Alhamdulillah beliau berkenan lagi hadir di Ngapal di Ngobrol Asik Podcast Algebra kali ini. Jadi Ustaz, memang hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih Ustaz. Ini luar biasa nih karena banyak bisanya, bukan ular ya, banyak bisanya Ustaz Suhendi. Jadi kata orang Betawi banyak bisanya. Banyak bisanya benar Ustaz. Jadi karena banyak bisanya kita panggil lagi. Kan beliau sebelumnya sebagai praktisi ruqyah, kali ini sebagai praktisi rumah tangga juga Ustaz. Walaupun ada kaitannya sih nanti. Karena waktu podcast sebelumnya juga kan beliau bahas ya Ustaz. Masalah rumah tangga bisa jadi karena ada khodam, ada jin di dalamnya sehingga ya marah-marah lah suaminya, KDRT dan lain-lain sebagainya. Ini sebenarnya ada korelasinya sih dengan podcast kita sebelumnya Ustaz. Ya, jadi gitu Ustaz. Jadi definisi hidup kusut nih kayak apa sih Ustaz gitu ya. Terus gimana orang bisa sadar bahwa kondisinya tuh lagi kusut gitu. Ya. Itu gimana Ustaz? Karena kan ada orang kusut tapi nggak sadar dirinya lagi kusut gitu. Itu gimana Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik ya terkait problem kehidupan atau hidup kusut ya. Dan kalau bahas ini saya sebagai praktisi ya, konsultan keluarga yang mendampingi banyak problem ya gitu ya. Selain masalah pribadi ya. Jadi manusia hidup di saya ya ada masalah gitu. Jadi kalau kita boleh ya ada sebuah kertas putih gitu samanya. Kemudian atau ada whiteboard gitu ya. Kita tuliskan di atas namanya kehidupan. Wow. Kemudian kita di bawah kehidupan itu kita garis gitu ya. Lurus gitu ya. Jadi kehidupan. Bawahnya tulis masalah. Atau masalah garis miring problem. Gitu ya. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis ya yang beliau dalam hadis Bukhari Muslim itu kan membuat garis panjang gitu ya. Ini kalau dibahas hadis ini panjang, tapi dia singkatnya Rasulullah pernah membuat hadis yang sangat panjang. Kemudian membuat garis-garis kecil gitu ya. Kemudian di tengahnya ada nanti garis murabbaun persegi empat ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah ajal manusia. Dan manusia itu pasti punya garis lurus panjang cita-cita harapan. Dan membuat kemudian garis kecil satu-satu. Artinya problem, ujian. Jadi dalam hadis dikatakan dijelaskan manusia itu kalau sudah melewati satu fase ujian dia aman nanti melalui ujian yang lain dan begitu dah terus. Wow. Makanya kalau kita bicara terkait problem kusut masalah hidup ya, siapa sih yang tidak punya problem? Saya pernah sedikit cerita boleh ya? Jadi kan saya sering diundang menangani konflik problem rumah tangga. Jadi saya diundang oleh seorang lah fulan, beliau orang yang kaya raya mapan gitu ya. Kemudian diundang, kemudian dia berkonsultasi. Ya saat berkonsultasi itu kami melihat yang penglihatan kita ya
rumahnya besar, mewah gitu ya, mobil juga berjejer di parkiran. Sebenarnya juga seorang sebut saja adalah orang terhormat lah, saya nggak bukan profesi ya, ini tidak enak karena tersebar kemana-mana ya, gitu. Jadi ketika beliau berkonsultasi, beliau menyampaikan kepada kami, Ustaz, tolong bantu saya, hidup saya ini sial. Waduh. Saya bilang, kita sambil ketawa-ketawa, ada orang tua juga beliau ngumpul. Sial kenapa? Gaji di atas 70 juta, mobil ya, dari parkiran tuh banyak, pengen orang kaya apa? Pertanyaan kenapa? Dan ini bukan satu dua, ini sering sekali ya. Orang yang dikira mapan gitu, tapi banyak problem. Sehingga apa yang kita bisa katakan? Jadi yang namanya hidup kusut, problem, masalah, itu adalah keniscayaan dalam hidup. Sampai sekalipun dia profesor, dokter, ustadz, apapun profesinya pasti punya masalah. Makanya kalau tadi kita boleh tulis ya di kertas putih, kehidupan garis bawah ya, garis bawah itu masalah. Kita petakan ada tiga, satu tengah, dua kanan, kiri tadi. Apa yang pertama? Yang pertama itu saya akan menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 155. Pernah dengar ayatnya, ayat yang sangat ini maklum dan masyhur mungkin ya. Yang Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ya. "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiri as-sabirin." Jadi memang yang namanya orang hidup itu pasti akan ya, "Walanabluwannakum bisyai'." Pasti Allah akan uji dengan 5 hal. Siapa di antara kita yang belum pernah merasa lapar, ya kan? Minal atau khauf, ketakutan. Ini pun unik. Ujian yang pertama itu adalah al-khauf. Al-khauf ini berarti ketakutan. Nah, kalau bicara ketakutan dalam psikologi nanti dibahas itu stres, ya. Kan banyak sekarang fenomena ibu-ibu sudah kerja banting tulang, bantu keluarga maksudnya, bantu suami ternyata ini pun istri bantu suami, nanti kita perlu bahas lagi dikritisi. Suami nggak usah dibantu ya, biar dia kerja mandiri aja. Kalau bisa istri minta aja kerjaannya gitu ya. Jadi suami yang sebagian istri gitu. Ini banyak stres, suami selingkuh segala macam, masalah problem anak, punya ketakutan, jadi stres ya kan, kemudian sampai kepada sedih, akhirnya depresi. Itu pasti, siapa sih manusia yang tidak ada ketakutan ya, minal khawalju, lapar, wa naqsi minal amwal, kurang harta. Ya saudara, pernah nggak punya duit, pernah nggak ngalamin ya? Jangan sering ya kan? Ya kan? Pasti pernah. Iya, gantengnya tampang nggak menentukan kantong juga stabil kan gitu ya. Ya begitu pun saya maksudnya. Balasin lah, wal anfus, ya kan? Diri. Ya mungkin mental ya, psikis ya, depresi. Ngejar-ngejar tesis belum beres-beres ya, ngejar-ngejar skripsi ya kan, ngejar-ngejar jodoh, dikejar-kejar besok Arab. Itu dia. Saya cantik ya Allah, kenapa kok belum juga nikah ini? Saya ganteng, saya subur, dua-dua suami istri, kenapa belum punya keturunan? Itu kan problem hidup, ya kan? Wasamanot ya kan, buah ya. Artinya ada yang mengartikan beberapa pandangan terkait apa namanya buah ini ada seperti usaha ya. Artinya kan dalam bahasa itu ada dua, ada as-samarot, ada fawakih atau fakihah. Buah itu kan ada yang samar itu yang dipanen, yang entar lagi nih matang nih jeruk nih matang panen, bawang nih sekian kilo sekian ton, tahu-tahu wah kena hama, kena banjir, ya kan itu ujian ya kan. Kalau fakihah tadi buah yang sudah dihidang, tapi ini enggak ada di depan ya. Tadi buahnya di depan ya. Jadi ini saja. Artinya ya Al-Baqarah ayat 155 itu adalah disebut dengan bala, kata para ulama. Bala itu apa? Ya keniscayaan dalam hidup. Jadi mau ustaz, siapapun, intelektual, orang awam pasti mengalami ujian kehidupan. Tidak ada yang tidak. Jadi yang tadi saja yang pertama itu kita garis ke bawah, jadi bala. Jadi ini murni Allah kasih ya. Memang karena memang itu ya, mau muslim, mau kafir ya, mau non muslim, mau fajir, mau fasik, siapapun pasti mengalami keniscayaan. Jadi kayak sunatullah lah gitu ya. Jadi kalau nggak mau diuji ya udah mati aja kan gitu. Ya naudzubillah gitu ya. Maksudnya ya orang hidup pasti akan ada. Jadi wabasyiri as-sabirin, sabar aja lalui namanya orang hidup begitu kan. Satu ujian beres, mertua aman,
sepupu yang kemarin cerita tuh, ipar ya, ipar beres kan, khodam ya, setan, jin, ada aja terus begitu. Sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya ganti ujian dengan dihisab ya dalam kubur dan seterusnya. Jadi bala namanya. Dan yang kedua, yang tengah itu ada ujian metafisika atau al-ghaib. Oh, sama kayak pembahasan lalu. Iya, itu masuk kodam-kodam. Iya, kayak misalnya gini. Kenapa si fulana ini kok cantik tapi belum dapat jodoh? Jadi saya kan punya rumah taruh ya kita. Kenapa si bapak ini kok kaya, cukup, finansial stabil, perusahaan banyak, tapi kok ngerasa sial konsultasi dengan saya? Kok aneh gitu ya? Ini ada problem apa? Oh ternyata gangguan sihir. Ya kalau yang metafisika kita bahas biasanya tadi biar lebih rinci nih. Itu sihir. Ini kiriman orang. Ayatnya kalau kita sebagai seorang muslim di Quran banyak sekali terkait itu. Oh ada itu Ustaz ya? Iya, misalnya Al-Baqarah 102 ya. Misalnya kita bahas nanti asbabun nuzul turunnya Al-Falaq dan An-Nas itu kan. Sihir juga sihir gitu juga, kan. Ustaz, ya? Kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun, cerita sihir ya kan. Ini sihir tafriq. Ini panjang nih 1 jam lebih nih. Nanti sihir perceraian ya, sihir mandul ya, sihir kemudian perselingkuhan ya, persek dan seterusnya. Ini juga masuk kepada sihir. Di rumah tangga ini kenapa saya cekcok terus? Ternyata bukan murni bala ini ada peran jin, ada orang yang dengki nih dengan kita nih. Mereka menyihir keluarga. Ini yang kita tak temui di lapangan, subhanallah Ustaz. Ada yang perutnya besar, ada yang harus berobat ratusan juta, kemudian ya kena sihir. Setelah itu Allah berikan ini kesembuhan nih dia dengan cara ruqyah waktu itu. Ini bisa juga selain sihir, ain. Oh iya. Ini ain juga tema sendiri. Iya. Kenapa kok ini anak kok usianya sebetulnya 8 tahun sudah bisa jalan, bicaranya fasih harusnya. Tapi kok nggak bisa jalan ya? Tapi kok misalnya autis gitu ya? Kenapa kok ada sindrom bermasalah? Kok bandelnya minta ampun ya, orang tua minta ampun itu ya. Saking udah parah iya gitu ya. Ini luar biasa nih. Ini karena ain, anak kesayangan. Oh ternyata ini kena ain. Atau ini bukan anak kesayangan. Oh tapi ini karena dengki orang lain. Ya. Kenapa kok jodoh dia mau nikah tiba-tiba gagal? Ya. Dan banyak problem hidup itu bisa pengaruh tadi sihir. Ini metafisika yang goib ya kelihatannya dari peran-peran jin ada setan. Nah, meskipun ini ujian juga kehidupan dia kan, kehidupan khusus tadi itu ain. Atau bisa jadi asar kesurupan. Ya, banyak ini di problem. Kalau bagi kita, alhamdulillah saja, masya Allah, kita bersyukur ya. Tapi ada orang tertentu yang dia banyak terganggu dengan itu. Bukti sampai sekarang kita di klinik, di konsultasi itu banyak terkait masalah ini. Ya, kemudian juga apa selain itu ain ya jin, atau juga bisa jadi nanti problem yang mungkin dia karena dicintai jin. Waduh, dicintai jin. Iya, dicintai. Atau dibenci jin. Nah, itu masuk yang metafisika. Ya. Nanti yang satu lagi ini goflah. Problem itu bisa jadi karena itu. Nanti kita coba bahas lagi. Oke, jadi thank you semuanya Kak. Kalau berdasarkan penjelasan Ustaz, nggak ada hidup, nggak ada masalah. Ya Ustaz ya, yang namanya hidup pasti bawahnya problematika dari kata Ustaz. Problem, masalah. Jadi kalau kita merasa bahwa berat banget sih masalah gue gitu, berat banget masalah Abi gitu, berat banget masalah saya, ya memang hidup itu untuk itu ya Ustaz. Hidup itu memang untuk masalah. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana kita mengatasi itu dengan bijak ya Ustaz. Ya. Oke Ustaz. Nah ini Ustaz, tadi kan ngomong-ngomong soal kesialan Ustaz. Sebenarnya kesialan ini ada apa enggak sih Ustaz? Allah menciptakan kesialan nggak sih? Gitu Ustaz. Iya. Allah menciptakan kesialan entah itu melalui perantaraan jin mungkin. Apakah Allah menciptakan kesialan? Misalkan ada orang, kamu jangan nikah di tanggal sekian, itu hari sial. Misalnya gitu Ustaz ya. Yeah. Ada aja mungkin, saya nggak sebut lah. Intinya ada. Nah itu apakah Allah itu menciptakan hari ada yang sial atau sial gitu? Iya. Gimana sih? Kalau kita lihat dalam perspektif bahasa ini atau syariat tadi ya, itu ada namanya tatoyur ya, atau tiaroh. Itu itu seorang yang dia merasa sial. Jadi ini asal kata, ini asbabnya misalnya ya, sebab-sebabnya kenapa disebut tiaroh atau tatoyur tadi. Jadi orang jahiliyah dulu ya, di Arab jahiliyah itu ketika mereka mau keluar rumah itu takut sial. Jadi mereka itu ambil burung kan, dilempar ke atas. Dilepas kayak At-Tayrun kan, At-Tiaroh tadi itu muncul. Dia nanti ketika dia terbangnya ke kanan,
berarti aman nih. Aman. Ya, jadi berdagang, berniaga. Kalau ke kiri jangan sial. Nah, sehingga dalam hadis dikatakan inna tiyarata syirkun. 3 kali Rasulullah menyebutkan tiyarata syirkun. Jadi ketika seorang merasa sial itu bagian daripada kesyirikan. Misalnya ada orang yang mau nikah, harus dihitung hari-hari. Iya, itu bisa. Ya, kayak kemarin saya pernah itu ngurusin ta'aruf. Ini nikahnya hari Senin. Keluarganya pada protes. Pak Ustadz, bilang ke Ustadz yang bukan apa ke orang tertentu ya itu yang dibilang kata si Ustadz Alam ya. Ini harus Senin karena hitung-hitungan Senin. Kalau enggak itu sial. Nah itu dia Ustadz maksudnya. Nah, dalam Islam itu kan sebetulnya insya Allah semua baik gitu ya. Ya. Kalau kita sendiri itu kan berusaha tolak bala gitu ya. Kita banyak kebaikan berbuat baik, insya Allah dapat kebaikan juga. Jadi jangan terlalu khawatir. Mau nikahnya misalnya hari Senin, kan sebenarnya pertimbangannya liburnya atau KUA-nya juga mau apa enggak, terus juga jamaah dan sebagainya. Jadi nikahnya maunya antara Sabtu Minggu gitu ya kata mereka keluarga. Kita jelaskan. Ternyata dalam perspektif Islam tidak ada kesialan sebetulnya. Merasa sial dengan tanggal, ya, hari, apalagi itu suara. Iya. Di kita seorang mana? Jawa Barat bukan? Jawa Barat ya, orang Depok. Depok ya, masih Bekasi itu Jawa Barat tuh. Depok mah Jawa ini lah masih Betawi ya. Betawi. Kan di kita ada tradisi tuh ketika ada burung kuik. Iya. Kuik. Oh ada yang ini lah. Ada persepsi. Iya. Saya yang mati ya. Ada yang meninggal. Iya. Bener Ustaz. Bahkan ada lagi sial dengan tanggal. Kalau disimak ya, itu kalau naik lift atau rantai itu di rumah sakit atau hotel atau tempat tertentu ya, itu ada angka yang nggak ada. Kalau nggak salah tuh berapa? 13 ya? Kalau nggak salah ada yang kosong gitu. Ada yang kosong, 12-nya dibikin 12A, 12B. Kenapa? Langsung 14. Kok 13 nggak ada? Katanya angka sial. Iya, gitu. Dalam Islam, kita lawan itu atasi dengan tawakal kepada Allah. Kita serahkan, kita berdoa dan seterusnya. Kita bahas ya bagaimana agar hidup kita tidak sial begitu ya. Jadi kalau bahas ada nggak sialan lain? Tidak ada sebetulnya. Nggak ada Ustaz. Jadi jangan-jangan sebetulnya bukan karena tanggalnya, bukan karena suara burungnya, bukan karena tempat wilayah atau zona tertentunya. Karena kitanya banyak masalah. Wah, gitu kita banyak ya. problem, jadi kayak mungkin ngelantur ya, Iya, kayak pikirannya mana gitu. Kayak ada orang, ini konsultasi sama Ustadz, teman kerja, rese semua, orang tua nggak support, bapak mama nggak support, apalagi karir juga nggak naik-naik, ya, keluarga anak juga sebutin nama dia kesialan semua. Ini yang bermasalah ini bukan sebelahnya, jangan-jangan Anda yang bermasalah hidupnya nih gitu kan. Akhirnya tadi lah kita bicara goflah, jangan-jangan banyak kelalaian yang perlu dibenahi, jangan-jangan kena sihir, jangan-jangan kena ain, jangan-jangan ini murni ujian dari Allah. Meskipun ketika mendampingi klien ya itu jarang sekali, memang mereka hanya murni bala gitu ya. Itu bisa ada peranan-peranan andil dosa, kesalahan atau gangguan-gangguan sihir. Jadi kalau ada saya merasa sial, mulutnya aja bikin sial. Iya kan? Benar nggak? Ngoceh, maki-maki, caci maki gitu. Iya, itu mindset pikiran ya. Belum kerja udah bilang gini. Kayak gagal deh. Kayak belum taruh aja deh. Kayak gagal deh. Udah gimana coba? Itu kan bermasalah. Iya. Ya tadi kan berdasarkan penjelasan Ustadz bahwa sebenarnya kesialan tuh nggak ada ya, kesialan tuh nggak ada. Tapi dampak psikologinya apa Ustadz? Kalau orang ngerasa bahwa sial banget gara-gara ini nih, hari ini nih, wah ini hari Jumat nih, gitu kan, kadang ada dari Senin macet nih. Iya, itu gitu. Nah itu betul. dampak psikologinya tuh gimana Ustadz? Kalau Jadi terus-terusan mungkin sebagian orang ada yang begitu Ustadz. Ya, sebetulnya kita bisa perlu mencermati ya. Pertama kan kalau kita sebagai seorang muslim kan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam diskusi ana indal dzanni abdi. Jadi memang aku sesuai dengan prasangka hamba. Yang jadi mindset kita dibenahi. Yang kedua, juga perlu kita perhatikan terkait kata-kata. Ini di Al-Quran ada fawarabbis sama'il fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Di Rob langit dan bumi gitu ya. Innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Allah itu memberikan ya nanti sesuai dengan apa mithla ma annakum tantiqun yang kalian bicarakan. Itu perlu hati-hati juga ngomong. Wah, kalau nisfu doa ya. Betul. Makanya contohnya saudara berapa nikah kan istri? Udah. Berapa ya maaf saudara? Apa anak berapa? Anak 2. Sananya tadi mohon maaf ya. Mohon maaf, gue istri saya nggak nonton Ustadz. Iya. Ini skip aja kayaknya. Skip aja dia. Enggak apa-apa. Kadang-kadang kan istri kita
suka bilang kan, Bi pengen punya rumah lagi ya. Iya. Bi, Umi ada aktivitas begini, beliin motor dong. Atau Bi, anak kita sekolah di sana ya, kita tahu mahal, soalnya mahal. Iya. Jawaban kita. Dan jawaban kita kadang-kadang tanpa sadar, duit dari mana? Papa nih kan, Oh iya. Papa udah pensiun, udah tua, bentar lagi mati. Tadi mati tuh. Iya, mati Iya. beneran. Jadi dia membentuk membentuk nasib dia sendiri gitu ya. Harusnya kan cukup aja dia mengatakan ketika istrinya atau anaknya minta sesuatu, insya Allah ayah, papa atau abi akan ikhtiarkan, doakan ya. Dengan motivasi perasaan baik bahwa Allah akan menolong kehidupannya gitu ya. Saya di jalan kan, ketika macet. Sial. Ya naudzubillah kan ada lagi kata-kata beset ya kan, beset ya ngomong dia gitu. Beset, macet itu banyak tuh kan. Macet. Coba kalau kita ubah misalnya dengan kata-kata subhanallah, masya Allah, jalan penuh sekali ya Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan padanya. Keren. Kalau Iya, begitu keren banget, nggak ada yang berantem lagi di jalan kalau begitu. Suami misalnya belum kasih duit, ini bagi istri ya, suami belum ngasih uang, udah tanggal 5 biasa ngasih duit belum cair juga nih. Subhanallah, alhamdulillah. Suami belum ngasih duit, ya Allah, kayaknya mau 2 kali lipat ngasihin. Coba. Terus-terusannya dulu dibanyakin. Ada ujian anak gitu kan. Karena kita tidak tahu kan masalah-masalah atau yang dibilang tadi sial atau problem kehidupan yang niscaya dalam hidup itu bisa jadi adalah sebetulnya bungkus kado dari Allah yang kita nggak tahu isinya, ya kan? Benar. Dengan macet ternyata, oh di sana ada musibah besar. Allah buat macet, iya. Oh ternyata kita mau ketemu ini. Oh dengan anak nakal, oh kita jadi doanya lebih khusyuk, ibadahnya lebih mantap. Oh dengan problem kita jadi dapat kemudahan. Makanya kaidah Quran itu kan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itulah hidup ya. Kesulitan, kemudahan. Bahkan ada ma'rifah sama nakirah ya, berarti yusra itu banyak. Bahkan kalau kita bicara takwa juga makhrajan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jadi bukan orang tidak ada masalah, tapi ada masalah, Allah berikan jalan keluar. Jadi buat psikologi kita, psikis kita tuh kalau kita ngomongnya buruk, merasa sial, jadi buruk semua. Makanya saya pernah saya dapat nasihat juga dari teman saya. Beliau juga konsultasi dengan keluarga ke saya. Pas pulang beliau beri nasihat ya. Nasihat begini kata beliau. Stan, saya pelatihan entrepreneur kata beliau, kemana-mana, bayar mahal, puluhan juta kata beliau. Apa kuncinya kata beliau? Mindset, pikiran, sama lisan kata beliau. Jadi sebelum jualan tuh perbaiki dulu. Kalau kita belum jualan udah gimana kalau bangkrut, gimana kalau saya bangkrut, gitu maksudnya. Itu kita praktekkan dalam rumah tangga juga, dalam kerja juga, termasuk di antara pegawai kan ada yang suka mengeluhkan atasan. Aduh, sialan nih, lembaga atau enggak peduli nih. Aduh, gimana sih? Tapi masih kerja di situ juga. Coba kalau emang kita benar-benar gitu paham, dan gak usah kerja di situ, keluar aja. Kan nikmat Allah bukan terkait rezeki itu kan tidak terkait sama dengan lembaga saja atau perusahaan ya. Itu contoh-contoh ya. Mungkin supaya psikis kita ini lapang, tidak juga terganggu dan berubah mungkin nasib kita ya. Itu bisa berubah dari mindset kita ya. Kemudian juga lisan kita dijaga betul.